Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 6, di sini saya Jain sebagai moderator pada saat ini. Materi yang akan kami bawakan mengenai studi desain kohort. Sebelum kita masuk pada pemaparan materi, di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Jain Dwi Puspita Pangli, stambuk P10119055. Nama saya Mutmainah Umar, stambuk P1011919204. Nama saya Imadi Tangkas Sumaryasa, NIM P1011919013. Perkenalkan, nama saya Kartina, NIM P1011919228. Perkenalkan, nama saya Taufikul Rahman, stambuk P10119157. Perkenalkan, nama saya Laila Ramadhani, NIM P10119109. Baiklah, kita akan masuk pada pemaparan materi yang akan dipaparkan oleh rekan-rekan saya. Baiklah, saya akan memaparkan materi. Nah, apa itu desain studi kohort? Desain studi kohort adalah suatu rancangan studi yang mempelajari hubungan antara paparan dan penyakit. Di mana pada studi kohort ini, paparan dan penyakit dilakukan dengan cara memilih 2 atau lebih kelompok studi berdasarkan status paparannya. Kemudian diikuti hingga periode tertentu, sehingga dapat diidentifikasi dan dihitung besar penyakitnya. Selanjutnya, apa tujuan dari desain studi kohort? Tujuan dari desain studi kohort ialah untuk membuktikan hipotesis yang menyangkut pada penyebab penyakit, dan unit analisisnya adalah individu. Tujuan desain studi kohort juga untuk mempelajari perbedaan retrospektif dan prospektif, dan juga untuk mempelajari kekuatan dan kelemahan desain studi kohort, serta untuk mengetahui perbedaan dari kelompok terpapar dan kelompok tidak terpapar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait apa saja yang sebenarnya menjadi perbedaan antara studi kohort retrospektif dan studi kohort prospektif. Retrospektif merupakan sebuah studi yang dilakukan dengan menggunakan data yang sebelumnya sudah terkumpul. Studi kohort retrospektif ini dilakukan pada pasien rawat inap atau rawat jalan dalam sebuah rumah sakit yang datanya itu sudah terkumpul selama bertahun-tahun yang lalu. Nah, tujuan dari studi kohort retrospektif ini sendiri adalah dalam rangka untuk mencegah penyakit jantung koroner, di mana pada populasi umum yang akan berobat ke rumah sakit, nah nantinya itu di rumah sakit itu akan dilakukan pengobatan, akan dilakukan perbandingan antara pengobatan baru dan pengobatan lama, yang nantinya masing-masing dari pengobatan tersebut akan menghasilkan data angka penderita penyakit jantung koroner dan angka tidak menderita penyakit jantung koroner. Selanjutnya itu ada prospektif. Studi kohort prospektif ini merupakan sebuah studi yang bertujuan untuk membuktikan hipotesis yang menyangkut penyebab masalah kesehatan termasuk penyakit. Nah, apabila dilihat dari desain studinya, populasi ini terdiri dari orang-orang yang mengalami penyakit dan orang-orang yang tidak mengalami penyakit. Nah, sedangkan pada populasi referensinya itu hanya terfokus pada orang-orang yang tidak mengalami penyakit. Nah, di sampelnya ini sudah mengambil representatif dari populasi referensi. Pada sampel sendiri itu sudah terbagi menjadi 2, yaitu kelompok terpapar dan kelompok tidak terpapar, yang nantinya masing-masing dari kelompok ini akan diketahui perjalanan waktu mungkin terjadinya masalah kesehatan tersebut atau penyakit itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan apa saja kekuatan dan kelemahan dari studi desain kohort. Jadi yang pertama itu, apa saja kekuatan dari studi desain kohort? Dia terbagi menjadi 4. Yang pertama, dia mempunyai desain terbaik dalam menentukan insiden dan perjalanan penyakit. Yang kedua, dia dapat menentukan kasus yang fatal atau progresif. Dan yang ketiga, dia dapat meneliti berbagai
efek sekaligus dari suatu faktor resiko tertentu. Kemudian yang keempat, dia dapat meneliti berbagai masalah kesehatan yang semakin meningkat. Selanjutnya, apa saja kelemahan dari studi desain kohort? Yang pertama itu memerlukan waktu yang lama dan biaya yang mahal. Yang kedua itu seringkali rumit. Dan yang ketiga itu kurangnya efisien untuk meneliti kasus yang jarang terjadi. Dan yang keempat itu terancam terjadinya dropout atau perubahan intensitas paparan. Dan yang kelima itu dapat menimbulkan masalah etika karena membiarkan subjek terpapar faktor yang dapat dicurigai sebagai faktor resiko. Selanjutnya yang akan saya jelaskan di sini terkait dengan apa saja yang termasuk dalam kelompok terpapar dan kelompok tidak terpapar. Yang terlebih dahulu perlu kita ketahui yaitu terkait dengan kelompok terpapar. Kelompok terpapar di sini adalah suatu kelompok dari populasi yang anggotanya itu sudah terpapar oleh faktor risiko yang dimaksud. Sebenarnya dari mana sumber kelompok terpapar ini? Nah, kelompok terpapar ini dapat diperoleh dari dua sumber, yaitu populasi umum dan populasi khusus. Di mana pada populasi umum kelompok terpapar ini dapat digunakan apabila yang pertama, prevalensi paparan populasi cukup tinggi. Yang kedua, mempunyai batas geografi yang jelas. Yang ketiga, secara demografi bersifat stabil. Dan yang keempat, tersedianya catatan yang lengkap dan up to date. Selanjutnya, ada kelompok tidak terpapar. Yang perlu kita ketahui bahwa kelompok tidak terpapar ini adalah suatu kelompok dari populasi yang anggotanya tidak terpapar oleh faktor yang sedang diteliti. Dari mana saja sumber kelompok tidak terpapar ini? Nah, kelompok tidak terpapar ini berasal dari yang pertama, internal comparison, di mana dalam internal comparison ini, baik exposed groupnya maupun non-exposed groupnya itu berasal dari satu populasi yang sama atau single population. Yang kedua, external comparison. Di dalam external comparison ini, exposed groupnya itu terpapar pada faktor yang spesifik saja. Seperti apa? Nah, faktor spesifiknya itu seperti lingkungan pekerjaan, lingkungan dengan polusi tinggi, dan tempat di mana non-exposed groupnya itu sulit pada populasi yang telah dimaksud. Nah, yang ketiga, population comparison. Nah, kelompok studi kohortnya atau kelompok studi kohort pembanding pada population comparison ini juga dapat berasal dari populasi umum. Tetapi dengan catatan bahwa data outcome-nya itu sudah diketahui atau sudah ada. Seperti apa? Nah, seperti data insiden dan seperti data mortalitas. Sekian presentasi dari kami kelompok 6. Kami mengucapkan banyak terima kasih dan semoga apa yang kami paparkan tadi dapat bermanfaat bagi kita